Pihak berwenang di sebuah kota di barat laut Polandia membangun menara observasi di sebuah taman umum. Tidak ada yang istimewa dari itu, bukan? Tidak, sampai seorang arkeolog lokal mulai menggali. Dia tampaknya menemukan sisa-sisa sebuah benteng. Tapi bukan sembarang benteng, itu Jomsborg yang legendaris. Atau yang juga disebut New Yorknya Viking abad pertengahan. Bukan hal yang aneh jika peninggalan Viking ditemukan di area ini. Para arkeolog sudah lama menduga Pulau Polandia di dekat Jerman ini bisa saja lokasi kota legendaris tersebut, dan penduduk setempat juga mempercayainya. Setiap tahun, mereka mengadakan festival Viking terbesar di benua ini. Orang-orang berdandan dan memperagakan cara hidup bangsa Viking. Periode waktu yang dimaksud adalah abad ke-10. Para ahli percaya Jomsborg, jika memang ada, berkembang pesat pada masa itu. Keberadaannya masih belum bisa dipastikan. Misteri ini telah ada selama lebih dari setengah milenium. Dua pertanyaan terpenting yang membingungkan para sejarawan adalah apakah benteng Viking itu nyata dan di mana lokasinya. Catatan sejarah pertama yang menyebutkan kota ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-12. Baru-baru ini, sebuah cakram emas ditemukan di Swedia. Di permukaannya terdapat nama Jomsborg dan Harald Bluetooth. Apa nama belakang pria itu terdengar familiar? Itu karena teknologi Bluetooth yang kita gunakan saat ini menggunakan namanya. Dia adalah Raja Denmark yang rupanya juga memerintah Jomsborg. Dan para sejarawan tahu dia hidup pada abad ke-10, tepat pada saat kota legendaris Viking mencapai puncak kejayaannya. Semua sumber sejarah yang kita punya tidak memiliki satu hal, lokasi tepat kota itu. Teks-teks kuno menggambarkan Jomsborg sebagai pos perdagangan ramai yang tumbuh di sekitar benteng. Kota ini memiliki ribuan penduduk dan sebuah dermaga untuk kapal berlabuh. Pemukiman ini seharusnya berada di suatu tempat di sepanjang pantai selatan Laut Baltik. Garis pantai yang masuk wilayah Polandia saja lebih dari 4 kali panjang Grand Canyon. Kota ini bisa berada di mana saja di Rhineland pada abad pertengahan. Sekarang wilayah ini terbagi antara Jerman dan Polandia dan disebut Pomerania. Beruntung bagi para penggemar arkeologi, ada petunjuk di sana. Kota di Polandia dengan benteng yang baru ditemukan ini terletak di dekat sebuah laguna. Menurut sumber-sumber kuno, kota legendaris itu punya ruang untuk ratusan kapal. Banyak kisah menyebutkan jumlah total kapal mencapai 360. Ini adalah epos Nordik kuno dalam bentuk prosa. Laguna tempat yang cocok untuk menambatkan armada besar. Perairan di sini tenang. Tidak ada ombak besar seperti di laut lepas. Bicara soal laut, beberapa sejarawan percaya kota ini sekarang ada di bawah air. Menurut mereka, situs tersebut terletak di lepas pantai barat laut Pulau Usedom. Saat ini, daerah ini terendam di bawah Laut Baltik. Katakanlah Jomsborg benar-benar ada, siapa yang tinggal di sana? Nama penduduknya tidak terlalu imajinatif, Jomsviking. Orang-orang ini sama misteriusnya dengan kota dongeng mereka. Mereka disebutkan dalam kisah-kisah dan legenda. Ada beberapa batu rune, yaitu batu-batu tinggi yang bertuliskan alfabet rune yang menceritakan pertempuran yang mereka ikuti. Rune adalah sistem penulisan yang digunakan bangsa Jermanik termasuk Viking sebelum mengadopsi aksara Latin. Dan sudah itu saja, tidak ada bukti arkeologis kuat yang bisa membuktikan bangsa Jomsviking pernah ada. Jika mitos dan legenda ini ternyata benar, maka Jomsborg benar-benar mirip dengan New York. Semua bangsa yang memiliki ikatan sejarah dengan wilayah ini tinggal di sana. Jerman, Slavia, dan Viking. Perlu diingat bahwa Viking bukanlah sebuah kewarganegaraan, melainkan lebih kepada profesi. Pusat aktivitas Viking adalah Swedia dan Denmark sekarang. Banyak Viking yang berasal dari Skandinavia, tapi tidak semuanya. Mereka memiliki gen campuran. Para ilmuwan bahkan menemukan bukti beberapa Viking berasal dari Eropa Selatan. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengenakan helm bertanduk. Gambaran itu berasal dari opera-opera abad ke-19. Bangsa Viking yang asli memiliki helm besi sederhana dengan pelindung hidung yang menonjol. Jomsviking adalah semacam persaudaraan, dan dalam komunitas yang erat, para anggotanya harus mematuhi aturan tertentu. Salah satunya adalah harus berani. Ini berarti jika lawanmu tidak lebih besar darimu dan tidak membawa alat bertarung yang lebih baik, kamu tidak diizinkan melarikan diri. Kedengarannya mengada-ngada, tapi ini semacam kode etik bangsa Viking. Selain itu, Viking hanya boleh meninggalkan kota selama 3 hari. Lebih dari itu harus ada izin dari para tetua, dan mereka tidak akan mengizinkanmu berkonflik dengan siapapun dari persaudaraan.
Memaafkan dan melupakan tampaknya telah menjadi moto Jomsviking. Aturan ini terdengar adil, tapi Jomsborg tidak bertahan lama. Kota ini hanya bertahan selama 85 tahun. Itu angka harapan hidup rata-rata di Uni Eropa saat ini. Pada dasarnya satu generasi manusia. Faktanya, seluruh zaman Viking berlangsung singkat. Totalnya hanya 2 abad lebih sedikit. Tapi ini cukup untuk menciptakan legenda bangsa Nordik. Mereka ada di seluruh budaya populer kita. Ada serial TV Vikings dan film Northman. Bahkan film animasi How to Train Your Dragon memiliki tokoh utama seorang Viking kecil, dan kebanyakan dari mereka menyebut sebuah tempat dari mitologi Nordik, yaitu Valhalla. Nah, jika Jomsborg adalah semi-legenda, Valhalla 100% fiksi. Ini adalah aula para prajurit yang gugur. Ingat bagaimana Jomsviking harus menghormati kode etik? Mereka melakukannya dengan harapan mendapatkan tempat di Valhalla. Ini tempat yang indah. Orang-orang di sana berpesta daging babi hutan setiap hari di bawah atap dari perisai. Impian setiap Viking, bukan? Bukan itu saja, mereka bertarung satu sama lain setiap hari. Tapi apa yang sebenarnya memotivasi bangsa Viking untuk menjalani kehidupan sebagai pelaut? Tidak ada jawaban yang sederhana, tapi ini tampaknya kisah si miskin menjadi si kaya. Orang-orang Skandinavia berdagang bulu dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Dari sini mereka tahu tentang kekayaan yang ada di selatan tanah air mereka. Dan mereka juga tahu para pemimpin Eropa tidak selalu rukun satu sama lain. Jadi kenapa tidak memanfaatkan hal ini saja dan mendapat uang tambahan? Motivasi bangsa Viking tampaknya cukup modern. Serangan pertama dilakukan oleh Viking Norwegia. Mereka berlayar melintasi laut utara ke timur laut Inggris. Orang-orang Eropa terkejut dengan keberanian para perampok dari utara ini. Zaman Viking akan segera dimulai. Bangsa Nordik segera menyadari bangsa-bangsa Eropa siap membayar banyak uang untuk menghindari kunjungan mereka. Pada awal abad ke-11, Inggris membayar Viking senilai lebih dari 250.000 euro dalam bentuk uang saat ini untuk meninggalkan mereka. Bahkan ada kata khusus untuk pajak ini. Masuknya semua kekayaan ini membuat nafsu bangsa Viking semakin besar. Namun semua ini akan berubah pada tahun 1066. Mungkin ini tanggal paling penting dalam sejarah Inggris. Pada tahun itu, Raja Viking terakhir yang hebat datang ke Inggris. Namun dia tidak bisa meraih kemenangan di jembatan Stamford. Ya, tempat klub sepak bola Chelsea bertanding saat ini. Setelah Raja Norwegia kalah, jumlah serangan menurun. Orang-orang Eropa lebih siap untuk membela diri. Zaman Viking pun perlahan-lahan berakhir. Tapi bukan berarti bangsa Viking pergi selamanya. Mereka tinggal di Islandia selama 400 tahun. Pulau ini sebagian besar tidak berpenghuni sebelum mereka datang pada abad ke-9. Dan di Inggris, bangsa Viking meninggalkan jejak mereka dalam bentuk nama-nama tempat. Setiap kota yang berakhiran B pertama kali dihuni oleh bangsa Skandinavia ini. Ada sekitar 2.000 nama tempat di Britania Raya dan Irlandia yang dapat dihubungkan dengan bangsa Viking. Bisakah kamu menebak bagian Prancis mana yang paling banyak memiliki toponimi berkaitan dengan Viking? Namanya menjelaskan semuanya, Normandy. Muara Sungai Seine adalah tempat sebagian besar bangsa Viking Denmark bermukim pada abad ke-9. Dari sana, mereka mengirim beberapa penyerbuan ke Paris.